mengungkap tujuan khusus Soeharto selalu cari Kopassus berkaki satu, bertempur habis-habisan di Papua. Dikutip dari tribunjatim.com, semasa menjadi Presiden, Soeharto rupanya selalu mencari-cari prajurit Kopassus yang berkaki satu. Nama anggota ini yang selalu ditanyakan Soeharto saat acara-acara Kopassus. Anggota Kopassus ini yang selalu dicari Soeharto itu bernama Agus Hernoto. Bagaimana ceritanya dan apa alasan Soeharto selalu mencari Agus Hernoto? Sebelum kita melanjutkan, seyogyanya pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus menjadi satu di antara pasukan yang diterjunkan pada operasi Trikora untuk merebut Irian Jaya dari Belanda waktu itu. Konferensi yang berlangsung selama hampir 2 tahun tersebut akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Banyak cerita heroik pertempuran antara pasukan TNI dengan Belanda. Satu di antara kisah heroik yakni seorang anggota Kopassus, Agus Hernoto, yang gagah berani bertempur di tengah kepungan Belanda. Agus Hernoto merupakan anggota pasukan khusus yang sangat hebat. Kisah Agus Hernoto dituliskan di buku legenda Pasukan Komando dari Kopassus sampai Operasi Khusus Penertiban Buku Kompas. Dari masa Orde Lama hingga Orde Baru. Daya juang Agus Hernoto sangat tinggi, hingga dia kehilangan kakinya saat memimpin Operasi Benteng 1, pembebasan Irian Barat. Dia dikenal begitu menjiwai moto berani benar dan berhasil. Bahkan setelah dia tidak bergabung lagi dengan Kopassus, ya Agus didapat dari Kopassus lantaran kondisi fisiknya waktu itu. Hubungan Agus Hernoto dan Soeharto rupanya cukup dekat karena latar belakang peristiwa pertempuran di Papua. Saat itu Operasi Trikora, Trikomando Rakyat, itu merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua dan bagian barat. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soeharto mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Membentuk Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Ada beberapa operasi dilaksanakan, satu di antaranya menggunakan Kopassus. Beni Mardani dan Agus Hernoto masuk dalam satu di antara misi itu. Tahap infiltrasi, penyusupan sampai akhir 1962 dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu. Tahap eksploitasi pada awal 1963 dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang sangat penting. Tahap konsolidasi pada awal 1964 dengan menunjuk kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Saat memimpin Operasi Benteng 1, kaki Agus Hernoto tertembak tentara Belanda. Anak buahnya berusaha memopong untuk menyelamatkan komandannya, namun di situasi itu Agus Hernoto memilih jalannya sendiri. Agus Hernoto tetap berada di medan pertempuran hingga akhirnya tertangkap dan menjadi tawanan Belanda.
dirawat pasukan Belanda hingga sembuh, tapi kakinya terpaksa diamputasi, mengingat luka tembaknya sudah membusuk. Agus masih hidup, dan Irian Barat akhirnya jatuh ke tangan Indonesia. Kabar buruk kemudian menghampiri. Pada akhir 1964, diadakan sebuah pertemuan perwira RPKAD membahas penghapusan tentara cacat dari RPKAD. Agus termasuk di dalamnya. Keputusan itu sempat diprotes atasan Agus, Benny Mardani. Alih-alih mendapat persetujuan, Benny justru dimutasi ke Kostrad karena dianggap membangkang, sedangkan Agus tetap dikeluarkan dari RPKAD. Sekeluarnya dari Kopassus, Agus sempat bergabung dengan Resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal Presiden Republik Indonesia Soekarno. Dijelaskan dalam buku Bagaimana Negeri Jiwa Raga Kami, karya Bob Herianto. Agus kemudian ditarik Benny Mardani untuk bergabung di unit intelijen Kostrad. Sejak itu Agus melanjutkan karir militernya di dunia intelijen. Mengutip dari Kompas.com, Agus dan Benny lalu bergabung dengan Operasi Khusus Opsus yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Di dalam Opsus, Agus menjadi orang kepercayaan Ali dan Benny. Bahkan, siapapun yang ingin bertemu dengan Ali dan Benny harus melalui Agus. Sehingga muncul ungkapan Agus itu Opsus, Opsus itu Agus. Di dalam Opsus, bertugas menjadi semacam komandan detesimen, markas atau pendama yang mengatur segala hal terkait operasi-operasi Opsus. Dia juga terlibat dalam berbagai Opsus di Irian Barat dan Timur Timur. Agus juga sempat mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari pemerintah setelah ada kesaksian akan keberaniannya saat berhadapan dengan tentara Belanda saat ditawan. Tak banyak prajurit meraih penghargaan tertinggi di militer ini. Hanya mereka yang menunjukkan sikap luar biasa dalam tugas negara pantas menyandangnya. Agus satunya di antaranya. Malahan Presiden Soeharto disebut-sebut selalu mengingat Agus. Setiap mereka bertemu, Soeharto pasti selalu menanyakan kondisi kaki Agus. Benny Mardani banting baret. Benny Mardani masih tidak terima dan marah terkait dirinya yang pernah didapat sebagai anggota RPKAD setelah membela Agus Hernoto. Kemarahan itu diluapkannya saat menghadiri undangan Kopassus pada 1985. Kemarahan legenda Kopassus itu dituliskan dalam buku Singtong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Benny yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI diminta untuk memberikan baret merah penghormatan Kopassus kepada Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Iskandar. Sebelum acara dimulai, Benny beristirahat di ruang Komandan Kopassus, Brigjen Singtong Panjaitan. Di sana ada pula Kasat Jenderal Tri Sutrisno, Wakil Kasat Letnan TNI Edi, dan Wakil Komandan Kopassus Kolonel Kuntara. Ada kejadian mengejutkan di ruang sedang ditempati para perwira tinggi TNI itu. Saat Brigjen Singtong memberikan baret merah penghormatan Kopassus, Benny membanting baret itu ke meja dan akhirnya jatuh di lantai. Sontak, orang-orang di ruangan itu terkejut saat melihat Benny begitu emosi dan berwajah seram. Namun, pada akhirnya Benny bersedia mengenakan baret itu dan mengikuti acara. Semua jadi lancar dan upacara pun berjalan dengan lancar. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat.
sebagai bahan pengetahuan sejarah bahwa Indonesia telah mempunyai banyak, ribuan bahkan jutaan sejarah. Dan kita-kita inilah sebagai penikmat dari sejarah. Mudah-mudahan Faktual News 77 selalu memberikan yang terbaik buat pemirsa, mengingat pentingnya sejarah. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.